Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya, Bu Yuliana ya. Kita belajar lagi di pelajaran matematika. Untuk hari ini pertemuan pertama kita akan belajar tentang perbandingan di semester kedua ini. Nah, di materi perbandingan ini kita akan mempelajari tentang skala. Yang pertama kita akan mengulang lagi pembelajaran di sekolah dasar kalian ya. Nah, di perbandingan ini kita selain mempelajari tentang skala ya, mencari tahu berapa sih jarak daripada suatu kota di peta dan di jarak sebenarnya juga, beserta bagaimana cara kita mencari suatu luas sebenarnya pada suatu sketsa atau denah ya. Nah, setelah itu kalian akan mempelajari tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita akan mereview kembali tuh banyak sekali pembelajaran di sekolah dasar kalian yang akan masuk ke materi kali ini yang akan kita pelajari. Baik, kita simak sama-sama untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita simak dulu ilustrasi yang Ibu berikan ini. Nah, di sini ada ilustrasi dari sebuah gedung ya. Sebuah market atau miniatur sebuah gedung. Nah, dia ini bentuknya 3 dimensi seperti ditunjukkan pada suatu gambar di samping, merupakan replika dari gedung sebenarnya. Jadi, suatu gambaran yang tidak sebenarnya yang dibuat oleh manusia ya. Di mana ukuran pada market diperkecilkan atau diperbesarkan dengan perbandingan yang sama. Jadi apabila dia atau suatu sketsa atau miniatur dari sebuah gedung itu diperkecil ukurannya atau diperbesar, dia menggunakan perbandingan yang sama. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, sebuah miniatur atau market ini, gedung dengan gedung sebenarnya merupakan contoh dua benda yang memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda. Jadi bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Ya, memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda tetapi sebanding atau tidak senilai ya, beda sebanding dengan senilai. Kalau sebanding itu ukurannya berbeda dengan nilai yang berbeda tapi perbandingannya sama. Oleh karena itu, ukuran-ukuran untuk setiap bagian yang bersesuaian pada gedung dan market memiliki perbandingan yang sama yang dalam matematika disebut dengan perbandingan senilai. Nah, setelah pembelajaran daripada skala ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Jadi dalam pelajaran skala kalian juga harus lebih memahami kembali. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar berskala, ada sebuah peta ya. Seperti dulu kalian belajar, kita flashback kembali ya. Di sini ada sebuah peta dengan skala 1:5.600.000. Nah, peta tersebut tertulis tadi ya, perbandingannya atau skalanya adalah 1:5.600.000, artinya tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Nah, dengan demikian skala bisa diartikan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau jarak pada petanya 1 cm, dia perbandingannya dari 5.600.000. Nah, skala 1:n artinya setiap 1 cm jarak peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Jadi, rumus untuk mencari skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau per jarak sebenarnya. Itu untuk mencari skala. Nah, di sini saya punya contoh soal, silakan diperhatikan. Ada sebuah peta, sama petanya seperti yang di slide sebelumnya. Ada sebuah peta di situ, peta ada tulisan Serang, DKI, Bogor, Bandung, dan Cirebon ya. Dia punya skala 1:5.600.000. Nah, di sini contoh soalnya, jarak antara Bogor dan Cirebon di sini sudah ditandakan ya, Bogor ke Cirebon ke sini ya, adalah 4 cm. Tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya. Berarti yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak di petanya sudah diketahui nih.
tinggal jarak sebenarnya berapa ya. Nah, cara penyelesaiannya, sebelum kita masuk ke penyelesaian, saya ingatkan kembali untuk menyelesaikan suatu masalah ya, atau pada soal-soal seperti ini adalah soal cerita atau soal yang memiliki suatu ilustrasi. Yang pertama, kalian harus tahu apa yang diketahui ya, apa yang ditanya, baru kalian bisa memasukkan rumusnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Diketahui. Nah, yang pertama, saat kita melihat gambar peta, kita tahu di situ punya skala, ya. Di sini ada skala nih, saya tunjukkan. Kalau kalian tidak melihatnya. Nah, ini ada skalanya 1:5.600 dengan jarak pada peta. Nah, di jarak pada petanya sudah diketahui di soal ya, ada 4 cm. Yang ditanya, nah di sini udah diketahui. Kalian juga harus tahu apa yang ditanya daripada soal. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, cara menjawabnya kita masukkan rumus awalnya. Rumus awal tadi di depan katanya untuk mencari suatu skala, caranya adalah skala sama dengan jarak pada gambar atau pada peta gambar per atau banding dengan jarak sebenarnya. Baru kita masukkan nilainya. Di sini skala kita masukkan nilainya 1:5.600. 1:5.600 bisa kita tulis dengan 1/5.600. Itu sama saja ya. Bagi, tanda bagi dengan per itu sama artinya. 1:5.600. Lalu kita masukkan jarak pada petanya. Nah, di sini jarak pada petanya 4 cm. Kita tulis di sini 4. Atau bisa kalian tambahkan 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Di sini kan harusnya per jarak sebenarnya, karena belum diketahui, karena itu yang dicari, kita tulis saja jarak sebenarnya. Nah, di sini kita bisa kalikan silang, ya. Kalikan silang maksudnya bagaimana? 1 kita kalikan dengan jarak sebenarnya, jadi bisa kita tulis karena di sini angka 1, kita tulis saja jarak sebenarnya. Lalu 5.600 sama dengannya kita turunkan. 5.600 kita kalikan dengan 4. Itu namanya dikalikan silang ya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 4 kali 5.600 itu adalah 22.400.000 senti. Ingat, kalau dalam skala ya satuannya masih senti. Nah, jadi di sini masih senti ya. Nah, jarak sebenarnya dari senti kita ubah ke kilometer. Dari senti kita ubah ke kilometer, berarti dia naik atau turun. Nah, kalian harus hafal tangga daripada pengukuran ya. Dari kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, milimeter. Nah, jadi dari sentimeter ke kilometer dibagi 100.000 ya. Dibagi 100.000, jadi hasilnya adalah 224 km. Nah, jadi dapat kita simpulkan jarak dari Bogor ke Cirebon adalah 224 km. Baik, selanjutnya di sini ada soal yang kedua. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah jarak sebenarnya, kalau yang di nomor 2 ini ada yang dicari adalah jarak pada peta ya. Nah, ilustrasinya dua kota berjarak 120 km. Nah, jika kedua kota itu digambarkan pada peta, perbandingannya atau dengan skala 1:800.000. Nah, tentukan jarak kedua kota tersebut di dalam peta. Cara penyelesaiannya sama, kalian harus tahu yang diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama pasti bisa jarak sebenarnya dulu, atau bisa kamu tulis, oh skalanya segini, tulis dulu ya. Kalau ibu menulisnya skala pada peta, skala pada peta 1:800.000 ya. Nah, jarak yang sebenarnya adalah 120 km. Nah, 120 km ini kita jadikan ke senti dulu ya. Kita ganti ke sentimeter dulu. Jadi dikalikan 100.000. 120 km dikalikan 100.000 jadi 12 juta cm. Nah, baru setelah kita ganti, baru yang ditanyanya apa? Yang ditanya adalah jarak pada peta. Cara menjawabnya sama, tulis dulu rumus dasarnya, skala sama
tulis saja jarak pada peta atau jarak pada gambar ya per 12 juta yang sudah kita ganti ke senti ya. Kenapa harus kita ganti ke senti? Karena di sini sudah ada skala ya, skalanya 800.000. Nah, skala ini satuannya adalah sentimeter karena tiap angka 1 di situ mewakili 1 senti pada peta ya. Nah, di sini jadinya jarak pada peta kita kalikan silang ya. Jarak pada peta sama dengan 12 juta per 800.000 ya, sama dengan 15 cm. Jadi jarak kedua kotak tersebut dalam peta adalah 15 cm. Mudah ya, ini kita hanya memflashback kembali pelajaran di sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya nih, kita akan membahas bagaimana cara mencari suatu luas bangunan di suatu gambar ya, atau di suatu peta. Nah, jika sebuah lahan digambarkan dengan skala 1:K sehingga ukuran menjadi panjang kali lebar, maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara, nah caranya di sini udah Ibu jabarkan. Luas lahan sebenarnya yaitu sama dengan panjang dikali lebar dikali K. Mohon maaf, ini bukan lebar ya, ini K, panjang kali K. Di sini saya ganti, kita ganti dulu. Nah, ini ada yang salah nih. Di sini seharusnya Kak, saya salah mengetik, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Ya, panjang kali K dikalikan dengan lebar dikali K. K itu adalah skala pada gambar atau pada peta. Ya. Nah, apabila kita tulis seperti ini, ya, kita akan mendapatkan hasil. Ini pendapatan hasil panjang kali lebar itu dengan cara kita mengalihkan silang. Nah, ini akan sebenarnya ini adalah pembelajaran di kelas 2. Tapi kalian wajib tahu bagaimana cara menemukan rumusnya. Kok bisa sih jadi luas dikali skala kuadrat ya? Kan tadi K adalah skala ya. Jadi di sini K kuadrat itu maksudnya jadinya skala kuadrat. Nah, dari luas lahan, luas itu didapat rumusnya adalah panjang kali lebar. Karena di suatu lahan memiliki skala, jadi tiap ukuran atau tiap panjang dan tiap lebar itu kita kalikan dengan skalanya. Jadi panjang dikalikan dengan skala yang diketahui, dikali lagi lebar dikalikan dengan skala yang sudah diketahui ya. Dengan catatan Kak di sini adalah suatu skala pada gambar atau pada peta. Nah, kenapa sih Bu ini jadi panjang kali lebar? Nah, caranya itu saya mengerjakannya seperti ini. Perhatikan ya, supaya nanti kalian tidak kaget pada saat masuk ke kelas 2. Yang panjang dikalikan dengan lebar. Nah, jadinya panjang kali lebar. Jadi dikalikan silang. Di pelajaran aljabar sudah ada, tapi kalian belum belajar aljabar yang perkalian. Di sini panjang dikali lebar. Baru kali dengan skala dikalikan dengan skala. Ya. Nah, dapatlah rumus panjang kali lebar dikali skala dikali skala. Nah, panjang kali lebar ini sama dengan luas. Jadi diringkas ya. Diringkas saja, panjang kali lebar adalah luas. Itu adalah rumus luas. Jadi kalau misalkan kalian meringkas rumus, boleh luas dikali dengan K kuadrat. Kenapa K kuadrat? Karena di sini K kali K. Ya. Jadi L adalah luas lahan pada gambar. Nah, jika skala pada gambar atau pada peta 1:K, maka bisa kita rumuskan luas sebenarnya pada suatu lahan adalah sama dengan luas pada gambar. Jadi kita cari luasnya dulu dikali dengan skala U kuadrat. Jadi kalau kita mau mencari luas sebenarnya pada suatu miniatur ya, itu kan suatu lahan ya, suatu miniatur atau suatu sketsa gambar gedung atau apa, kita harus tahu dulu panjang sama lebar. Baru panjang sama lebarnya itu kita kalikan menjadi luas dikalikan dengan skala U kuadrat. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu punya contoh soal di sini.
soalnya. Nah, ada ada contoh soal terapan di sini. Nah, di sini ada desain sebuah taman. Bisa kalian bayangkan ada suatu desain taman digambar menggunakan skala. Nah, berarti soal ini menyuruh kamu untuk membayangkan kalian menggambar suatu taman dengan skala 1:250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut, ukurannya nih dikasih tahu nih adalah 30 cm dikali 20 cm. Berarti kan kalau misalkan kita bicara tentang ukuran taman, berarti panjang dan lebarnya kita sudah tahu ya. Nah, di sini dikasih tahu 30 cm dikali 20 cm itu adalah panjang dan lebarnya. Nah, yang ditanya adalah tentukan luas taman sebenarnya. Kita gunakan rumus yang tadi tuh. Cara penyelesaiannya di sini, luas taman sebenarnya ya sama dengan kita masukkan luas taman pada gambar dikali skala kuadrat, atau bisa kita singkat tadi L dikali K kuadrat ya, sama dengan luas taman pada gambar. Karena di sini sudah diketahui luas taman pada gambar 30 kali 20, kita masukkan saja 30 kali 20 cm dikalikan dengan skalanya. Skalanya adalah 250. Masukkan angka 250, kita kuadratkan. Baru kita selesaikanlah permasalahannya. 30 dikali 20 cm hasilnya adalah 600 cm kuadrat. Kita kalikan dengan tadi pengkuadratan 250 sudah dihitung, hasilnya adalah 62.500. Nah, lalu kita kalikan lagi tuh sama yang di depannya, sama luas lahannya tadi. Hasilnya adalah 37.500.000 cm persegi ya. Nah, di sini karena soalnya meminta luas taman sebenarnya, tidak mungkin dong kita menggunakan satuan cm persegi. Kalau untuk luas taman sebenarnya, berarti luas yang sebenarnya berapa? Kita harus menggunakan satuan meter persegi ya. Kalau tadi jarak itu satuan sebenarnya kilometer, kalau luas lahan satuan sebenarnya itu adalah meter persegi. Jadi kita harus ganti ke meter persegi ya. 37.500.000 kita ganti cm persegi ya. Kita ganti ke meter persegi, hasilnya jadi 3.750 meter persegi. Jadi luas taman sebenarnya anak-anak adalah 3.750 meter persegi. Jika kalian ingin mencoba ulang atau belajar dari contoh soal ini, bisa kalian terapkan di rumah. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini semoga bisa bermanfaat oleh kalian, dan semoga pertemuan kali ini bisa mengulas pelajaran kalian atau mengingatkan kembali pada kalian pelajaran-pelajaran di SD. Semoga bisa lebih bermanfaat untuk pembuka pelajaran perbandingan. Kalian harus memahami ini dulu. Silakan dipahami. Setelah itu kita akan kembali ke conference Teams ya. Pesan ibu untuk hari ini adalah tetap jaga kesehatan di rumah, stay di rumah selalu, menggunakan masker jangan lupa, silakan mencuci tangan selalu dan menggunakan hand sanitizer. Ingat, kesehatan itu adalah yang lebih utama dan lebih penting ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian terus dan lagi. Baik, untuk kali ini pertemuan video ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke part kedua nanti untuk